Selamat pagi, sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini, mari kita bersama-sama akan masuk di dalam hadirat Tuhan untuk kita boleh memuji dan memuliakan Tuhan. Mari kita akan bersama-sama berdoa membuka ibadah doa pagi pada hari ini. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur hari ini Tuhan berikan di dalam hidup kami untuk kami boleh bersama-sama kembali, untuk kami boleh berdoa di dalam doa pagi live streaming pada saat ini. Kami bersyukur Tuhan, oleh karena Tuhan baik memberkati kami sepanjang malam. Pagi ini kami boleh menikmati. Berkati ibadah kami saat ini, seluruh jemaat-Mu boleh merasakan hadirat Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami buka hati kami siap dijamah oleh Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tinggikan Engkau ya Tuhan Yesus hari ini dalam kehidupan kami. Yesus Tuhan dan Allah kami. Pujilah Tuhan. Arahkan mata rohani kita, mata iman kita di hadapan Tuhan. Angkat hatimu. Pujilah Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Syukur. Terima kasih. Yesus Tuhan dan Allah kami. Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, oh sana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, oh sana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, oh sana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, oh sana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Yesus Tuhan, haleluya. Yesus Tuhan dan Allah kami. Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada, amin, haleluya, dan diciptakan untuk
Yesus. Oh, sana terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Oh, sana terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Oh, sana terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya, 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 terpujilah Tuhan. Haleluya, 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 terpujilah nama Tuhan, terpujilah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujilah Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Pujilah nama Tuhan, pujilah nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujilah nama Tuhan, haleluya. Allah yang besar, Tuhan yang perkasa, Tuhan yang ajaib, Allah yang mulia, Allah yang kudus. Oh, haleluya, 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 haleluya. Oh, pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, pujilah nama Tuhan Yesus. Pujilah Tuhan Allah yang besar, pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, pujilah Tuhan. Tuhanlah yang menjadi perisai, penolong, kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih. Syukur Tuhan Yesus. Tuhan baik bagi kehidupan kami. Tuhan, kami selalu rindu meninggikan Engkau di dalam kehidupan kami. Terima kasih, terima kasih. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu aku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan
perisaiku, kepadamu aku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Yesus, 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 kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Seperti rusa rindu, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu aku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu aku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, 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 kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Yesus, 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 kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Kau segalanya, kau segalanya bagiku. Kau segalanya, kau segalanya bagiku. Haleluya.
kami agungkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Tuhan Yesus dipermuliakan. Haleluya. Oh, Kau segalanya bagi kehidupan kami Tuhan. Kehidupan kami yang sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan ditinggikan, diagungkan. Oh, pagi ini layaklah Tuhan, layaklah Engkau diagungkan. Kami kagum akan keberadaan-Mu yang sungguh luar biasa. Kagum dengan ciptaan-Mu Tuhan. Kagum dengan karya-Mu di dalam kehidupan kami. Kagum dengan pekerjaan-Mu yang Kau nyatakan dalam setiap pribadi kami masing-masing. Pagi ini kami di dalam keadaan yang sehat Tuhan, kami kagum dengan keberadaan-Mu di dalam kehidupan kami. Dalam keadaan apapun kami tetap mengatakan kami kagum. Karena Tuhan sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami. Amin. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh mengagumkan, sungguh ajaib tuh dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Haleluya. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kagum hormat akan. Haleluya, haleluya. Ku kagum hormat akan Engkau. Haleluya. Kau Allah yang layak dipuji. Ku
Haleluya. Kagum akan keberadaanmu Tuhan. Kagum akan ciptaanmu, kagum akan segala hal yang terjadi di dalam kehidupan kami. Oh haleluya. Tuhan, kami naikkan syukur di hadapan-Mu. Kami naikkan puji syukur di hadapan-Mu Tuhan, atas apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Kami sangat kagum Tuhan, Allah yang menciptakan kami, Tuhan yang menyelamatkan jiwa kami, Tuhan yang memberi kelegaan, Tuhan yang memberi kemenangan di dalam kehidupan kami. Oh Tuhan Yesus, Tuhan kasih-Mu besar di dalam kehidupan kami. Setiap kami membutuhkan segala sesuatu, apa yang kami perlu, Tuhan sediakan bagi kami yang sungguh-sungguh percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hari-hari kami dipenuhi dengan berbagai macam persoalan. Hari-hari kami dipenuhi dengan berbagai macam penderitaan, ketakutan. Hari-hari kami dipenuhi dengan kekhawatiran. Oleh karena itu kami terus membutuhkan Engkau Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami, sehingga kami terus tetap kuat di dalam Engkau, tetap di dalam pengharapan, dan kuat di dalam Tuhan Yesus. Kami semakin dekat dengan-Mu ya Tuhan. Saudara-saudara yang saat ini ada beban, angkat hatimu di hadapan Tuhan. Yang ada masalah, angkat percayamu di hadapan Tuhan. Yang ada sakit penyakit, taruhkan tanganmu di tempat di mana engkau merasakan kesakitan. Yang saat ini merasa tertekan, serahkan di dalam tangan Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Tuhan Yesus ada di dalam persekutuan kita. Ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan, yang ku perlu. Menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan, yang ku perlu. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Terima kasih Tuhan buat jamahan-Mu. Terima kasih buat pertolongan-Mu.
dalam kehidupan kami. Tubuh kami yang lemah, Tuhan kuatkan. Jiwa kami yang saat ini takut, Tuhan berikan keberanian di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi ini kami terus membuka pikiran kami, hati kami, segenap hidup kami untuk Roh Kudus menjamah melalui firman Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan dipermuliakan di dalam firman-Mu pada pagi ini yang sedia akan disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan Yesus, muliakan nama-Mu. Pujilah Tuhan. Kami siap hati kami untuk kami boleh mendengar firman-Mu dan dijamah oleh firman Tuhan. Kami buka hati kami tadahkan tangan kami di hadapan-Mu. Seraya kami benar-benar rindu jamahan-Mu heran, firman-Mu heran, hidup di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi sidang jemaat. Saya akan membawakan renungan firman Tuhan pada saat sekarang. Saya mengambil di dalam Yosua 7 ayat 1 sampai yang ke-26. Saya memberikan tema lepas kendali hancur. Jadi temanya lepas kendali hancur. Kalau Bapak Ibu memperhatikan di dalam Yosua 7 ayat 1 sampai 26, ini menceritakan di mana bangsa Israel yang dikalahkan oleh penduduk di Ai. Dan kenapa mereka bisa kalah? Karena kemenangan yang mereka peroleh sebelumnya di Yeriko membuat mereka itu terlena sehingga menjadi lengah. Ini membuat bangsa ini bisa jatuh dalam berbagai dosa kesombongan karena kemenangannya, dengan menganggap kemenangan itu adalah semata-mata karena kehebatan mereka. Ia lupa untuk menjaga diri, seakan-akan tidak mungkin lagi musuh yang bisa mengalahkan mereka. Inilah kelemahan orang-orang tertentu. Kalau sudah menghadapi suatu kemenangan, dia tidak perlu lagi berhati-hati. Ini yang dialami oleh umat Israel, harus mengalami getir dan sakitnya kekalahan karena dua hal. Hal yang pertama, di dalam Yosua 7 ayat 1 sampai 26, hal yang pertama, Israel meremehkan musuh. Kemenangan atas Yeriko yang didapat relatif tanpa susah payah membuat Yosua dan umat Israel sama sekali tidak berpikir untuk berkonsultasi dengan Tuhan. Jadi terlalu meremehkan musuh sehingga bangsa Israel ini tidak berkonsultasi dengan Tuhan. Mereka menganggap musuh kali ini lebih ringan sehingga mereka mengirim pasukan pun tidak cukup banyak. Akibatnya apa? Akibatnya umat Israel harus membayar harga yang mahal, di mana 36 prajurit Israel harus mati saat itu juga di ayat yang kelima. Kita baca Yosua 7 ayat yang kelima. Sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang. Dari mereka, orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota itu singgah atau sampai ke Sebarin dan dipukul kalah di lereng, dan membuat hati bangsa Israel menjadi tawar saat itu. Inilah akibatnya kalau kita di dalam kehidupan kita tidak konsultasi dengan Tuhan, maka ada hal-hal tertentu apa rancangan kita yang pasti gagal karena kita tidak berkonsultasi dengan Tuhan. Kita tidak bisa mengandalkan kemampuan kita, kepandaian kita dalam menghadapi suatu masalah. Kita harus berkonsultasi dengan Tuhan. Dan bangsa Israel mengalami itu. Dia kalah hanya dengan penduduk yang kecil.
36 tentara Israel meninggal karena dia tidak berkonsultasi dengan Tuhan. Penyebab yang kedua kekalahan bangsa Israel terhadap kota Ai, yaitu dosa telah menyusup dan menodai bangsa Israel. Yang kedua, dosa sudah menyusup dan menodai bangsa Israel. Mereka tidak menyadari bahwa dosa telah menyusup masuk dan menodai kekudusan di dalam persekutuan umat Israel. Dosa apa itu? Yaitu dosa Akan. Akan membuat dosa yang dampaknya bagi Israel luar biasa. Hukuman keras atas Akan dan keluarganya menyatakan berbagai prinsip hukuman ketika umat Allah berbuat dosa dengan terang-terangan. Akan sudah berbuat dosa dengan terang-terangan, mengambil sebagian jarahan, dan akan dihukum oleh Tuhan. Sikap Akan ini banyak mewakili anak-anak Tuhan yang memandang enteng firman Tuhan dan yang tidak berorientasi hidupnya kepada Tuhan, hanya kepada harta ataupun materi semata. Ada orang-orang anak Tuhan yang hanya berorientasi kepada materi semata, tidak kepada Tuhan. Ini merupakan kekejian di mata Tuhan. Jelas bangsa Israel sudah dipesan oleh Allah, sudah diperintahkan oleh Allah dengan jelas sekali. Mereka harus memusnahkan semua harta benda Yeriko yang sudah dikhususkan dan tidak boleh diambil. Jadi semua harta benda itu harus dimusnahkan. Tidak boleh diambil, tidak boleh dibawa pulang oleh prajurit Israel. Jika tidak, maka hukuman dan murka Allah terjadi. Kita bisa melihat itu di dalam Yosua 6 ayat yang ke-18. Yosua 6 ayat yang ke-18, begini bunyi firman Tuhan. Tetapi kamu ini, jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan, supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu setelah mengkhususkannya, dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Kita melihat di sini dalam Yosua 6 ayat 18 ini, Allah sudah berpesan kepada bangsa Israel, jangan mengambil barang-barang yang dari kota Yeriko. Tetapi mereka mengambil barang-barang dari kota Yeriko, sehingga waktu mereka memasuki tanah atau kota Ai untuk berperang, mereka kalah. Karena apa? Dosa sudah menyusup di perkumpulan, di kemah bangsa Israel yang dilakukan oleh Akan. Karena dosa, berkat hilang. Karena dosa, berkat terhalang. Yosua 7 ayat 1 dikatakan, tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu. Karena Akan bin Karmi bin Zebdi bin Sera dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Kita melihat hanya karena seseorang yang bernama Akan mengambil sesuatu dari jarahan yang dilarang oleh Tuhan untuk dibawa pulang, maka seluruh penduduk bangsa Israel dihukum oleh Tuhan. Dalam Yosua ayat 7, 11 sampai yang ke-13, begini bunyi firman Tuhan. Orang Israel telah berbuat dosa, mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka.
Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang kukhususkan itu. Mereka mencurinya, mereka menyembunyikannya, dan mereka menaruh di antara barang-barangnya. Sebab itu orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya. Mereka membelakangi musuhnya, sebab mereka itu pun dikhususkan untuk ditumpas. Aku tidak akan menyertai kamu lagi jika barang-barang yang dikhususkan itu tidak kamu punahkan dari tengah-tengahmu. Bangunlah, kuduskanlah bangsa itu dan katakan, kuduskanlah dirimu untuk esok hari. Sebab demikian firman Tuhan, Allah Israel. Hai orang Israel, ada barang-barang yang dikhususkan di tengah-tengahmu. Kamu tidak akan dapat bertahan menghadapi musuhmu. Sebelum barang-barang yang dikhususkan itu kamu jauhkan dari tengah-tengah kami. Kita melihat di sini sekali lagi Allah memperingatkan bangsa Israel. Yosua memperingatkan bangsa Israel agar mengembalikan barang yang sudah dicuri. Hati-hati Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita, jangan sekali-sekali kita mencuri apa yang menjadi milik Allah. Seperti persepuluhan, seperti waktu. Minggu adalah waktu untuk Tuhan. Kalau kita berani mencuri waktu untuk Tuhan, maka murka Allah akan ada dalam keluarga kita. Kalau kita berani mengambil perpuluhan yang seharusnya untuk Tuhan, maka murka Allah akan ada dalam keluarga kita. Hati-hati. Yosua 7 ayat 20 sampai 21. Lalu akan menjawab Yosua, katanya, benar, akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan Allah Israel, sebab beginilah perbuatanku. Aku melihat di antara barang-barang jarahan itu jubah yang indah buatan Sinier, dan 200 sekal perak, sebatang emas yang 50 sekal beratnya. Aku mengingininya, maka aku ambil. Semuanya itu disembunyikan di dalam kemahku dalam tanah, dan perak itu di bawah sekali. Kita melihat setelah didesak, setelah Allah berfirman, maka akan mengakui bahwa dialah si pencurinya. Ini sering terjadi saat kita berdosa. Kita pura-pura tidak tahu, tetapi setelah ketahuan baru kita mengaku. Ini sifat manusia, sifat akan ada di dalam manusia, tidak mau mengaku dosa, dan itu sangat bahaya. Tetapi akan setelah ditegur oleh Yosua, maka akan mengakui bahwa dialah, akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan Allah Israel. Jadi akan mengaku bahwa dialah yang melakukan dosa itu. Di ayat yang ke-25 dalam Yosua 7, berkatalah Yosua, seperti engkau mencelakakan kami, maka Tuhan pun mencelakakan engkau pada hari ini. Lalu seluruh Israel melontari dia dengan batu, semuanya itu dibakar dengan api dan dilempari dengan batu. Hukuman berat bagi kita jikalau kita melanggar perintah Tuhan. Hukuman dari Allah juga hukuman dari manusia. Akan merupakan contoh buat kita agar kita jangan melakukan dosa. Apabila terjadi dosa yang hebat, atau sikap membiarkan dosa yang hebat di kalangan umat Allah, maka berkatnya dapat berkurang, terhalang, atau hilang sama sekali. Itu berlaku terhadap gereja. Kalau umat Tuhan di gereja itu melakukan dosa dan tidak ditegur, dibiarkan, karena dia orang kaya, karena dia berkedudukan di gereja, maka gereja itu siap-siap untuk mati. Gereja itu siap-siap untuk dihukum oleh Tuhan umatnya.
pemimpinnya. Oleh sebab itu, kalau kita menegur saudara kita melakukan dosa, bukan kita tidak sayang kepada dia, bukan kita benci kepada dia. Kita menegur itu agar dia bertobat, agar dia kembali ke jalan yang benar, agar berkat Tuhan itu ada dalam kehidupan keluarganya dan juga keluarga kita, negara kita. Dosa akan begitu luar biasa. Karena dosa akan ini bukan hanya berpengaruh untuk kekalahan untuk keluarganya, tetapi berpengaruh buat musuh menang. Karena dosa, musuh jadi menang. Di dalam Yosua 7 ayat 4 sampai yang ke-13, kita melihat bangsa Israel terang-terangan kalah. Sampai 36 prajurit bangsa Israel harus gugur. Karena akan mengambil harta yang dilihat sebenarnya oleh bangsa Israel yang lain. Akibat akan ini, musuh jadi menang. Bangsa Israel dikalahkan. Karena dosa mendatangkan hukuman. Di dalam Yosua 7 ayat yang ke-13. Karena dosa akan yang menyembunyikan emas itu. Karena dosa akan, maka ada hukuman bagi seluruh bangsa Israel. Seseorang berbuat dosa, maka seluruh bangsa itu dihukum oleh Allah. Apabila dosa-dosa yang ada tidak kita tegur, maka pada akhirnya itu akan mendatangkan hukuman buat seluruh orang. Kalau dalam keluarga kita ada yang berbuat dosa tidak ditegur, maka hukuman berlaku bagi seluruh keluarga itu. Jikalau bangsa ini melakukan dosa tidak ditegur, maka seluruh bangsa ini akan dihukum oleh Tuhan. Hati-hati untuk hal itu. Kita sudah mempelajari hukuman dari Tuhan. Sebenarnya Tuhan itu sedang mengajarkan mereka untuk mengenal kedaulatan Allah dan tidak bersikap serakah. Dengan melanggar perintah Allah, mereka sudah melanggar batas kewenangan Allah. Kalau kita berani melanggar perintah Tuhan, berarti kita sudah mengaku diri kita melebihi Tuhan. Kita sudah melanggar batas kewenangan Allah dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan itu luar biasa. Tuhan menghukum, Tuhan juga memberkati. Jikalau kita bertobat. Kekudusan merupakan syarat utama untuk keberhasilan hidup. Kekudusan mampu membuat orang menilai tinggi hal-hal yang sungguh mulia dan menempatkannya secara realistis hal-hal yang bersifat sementara. Walaupun Tuhan itu menghukum bangsa Israel, tetapi jikalau bangsa itu menyadari, maka Tuhan juga memberkati. Itu berlaku untuk semua. Jikalau kita mengaku kepada Tuhan atas kesalahan kita, Tuhan tidak akan menghukum, tetapi Tuhan akan memberkati kita. Jikalau kita betul-betul bertobat. Sifat lepas kendali yang dilakukan oleh Akan, tidak menghormati hak Allah, serakah pada hal-hal kebendaan, jangan kita anggap remeh. Bapak, Ibu, dan saya, mari kita jangan menganggap remeh akan dosa yang kita lakukan. Jika kita taat, atau jika ada ketaatan dalam kehidupan kita, maka bangsa dan keluarga kita pun akan diberkati Tuhan. Ketaatan yang dilakukan oleh bangsa Israel, dosa yang disingkapkan, dosa yang diakui, dosa yang disingkirkan, maka firman Tuhan mengatakan berkat, kehadiran,
dan kasih karunia Allah akan kembali. Di dalam Yosua 7 ayat 22 sampai yang ke-26, kita bisa melihat berkat, kehadiran, dan kasih karunia Allah kembali kepada bangsa Israel karena akan mengakui dosanya, dosa disingkapkan, dan dosa disingkirkan. Yosua 7 ayat 22 sampai yang ke-26, begini bunyi firman Tuhan. Lalu Yosua menyuruh orang segera pergi ke kemah itu, dan sesungguhnya semuanya itu disembunyikan dalam kemah Akan, dan perak itu ada di paling bawah sekali. Maka mereka mengambil semuanya itu dari dalam kemah, lalu membawanya kepada Yosua dan kepada semua orang Israel, dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Kemudian Yosua beserta seluruh Israel mengambil Akan bin Serah, dan perak, jubah, dan emas sebatang itu, anak-anaknya yang laki-laki dan perempuan, lembunya, keledainya, dan kambing dombanya, kemahnya, dan segala kepunyaannya, lalu semuanya itu dibawa ke lembah Akor. Berkatalah Yosua, seperti engkau mencelakakan kami, maka Tuhan pun mencelakakan engkau pada hari ini. Lalu seluruh Israel melontari dia dengan batu. Semuanya itu dibakar dengan api dan dilempari dengan batu. Sesudah itu didirikannya di atasnya sebuah timbunan batu yang besar, yang masih ada sampai sekarang. Lalu surutlah murka Tuhan yang bernyala-nyala itu. Oleh sebab itu, nama tempat itu sampai sekarang disebut Lembah Akor. Perhatikan baik-baik satu ayat ini. Seseorang melakukan dosa, bukan hanya dia dihukum, tetapi keluarganya dihukum. Barang yang ada beserta dengan dia, baik itu domba, kambing, rumah, tenda, dibakar habis oleh Allah. Jadi begitu keji dosa itu, seseorang melakukannya, semuanya kena. Dalam Yosua 8 ayat 1 dikatakan, Yosua 8 ayat 1 dikatakan, kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut dan janganlah tawar hati, bawalah seluruh tentara dan bersiaplah, majulah ke Ai. Ketahuilah, aku serahkan kepadamu raja negeri Ai, rakyatnya, kotanya, dan negerinya. Di dalam Yosua 8 ayat 1 ini, kehadiran Allah di dalam peperangan muncul kembali. Jikalau kita mengaku dosa kita, maka kehadiran Allah akan datang kembali di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga kita, dalam kehidupan bangsa kita. Dan Allah mengatakan kepada Yosua, maju berperang ke kota Ai. Semua kuserahkan kepada engkau, baik negerinya, baik orangnya, semua menjadi milik engkau. Timbul kemenangan saat dosa diungkapkan. Saat dosa diakui, kehadiran Tuhan ada. Saat dosa disingkirkan, kemenangan bermunculan. Yosua 7 ayat 18 sampai 19. Ketika disuruhnya keluarga orang itu tampil ke muka, seorang demi seorang, maka didapatkan Akan bin Kamil, bin Septi, bin Serah dari suku Yehuda. Berkatalah Yosua kepada Akan, anakku, hormatilah Tuhan, Allah Israel, dan mengakulah di hadapannya. Katakanlah kepadaku apa yang kau perbuat, jangan sembunyi kepadaku. Lihat, bangsa Israel melihat, mendengar langsung pengakuan dari Akan bahwa dia sudah melakukan dosa. Saya teringat di dalam Kisah Para Rasul 4 sampai yang ke pasal 5,
Di situ menceritakan tentang Ananias dan Safira. Mereka juga pernah berbohong kepada Tuhan saat penjualan tanah. Dan apa yang terjadi? Mereka langsung mati saat itu juga. Karena mereka tidak mau mengakui dosa mereka. Luar biasa firman Tuhan saat ini. Ingatlah, api kecil nampak mudah dipadamkan. Api kecil nampak mudah untuk dipadamkan. Tapi sekali lepas kendali, satu kampung bisa terbakar. Jangan sekali-kali kita meremehkan dampak dosa yang mampu menghancur leburkan kehidupan kita sampai habis tak tersisa. Mari kita sadar jangan berbuat dosa. Dan jikalau kita sudah berbuat dosa, kita mengaku, kita singkapkan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan sangat senang orang-orang yang mengaku dosanya. Siapapun kita pernah melakukan dosa. Siapapun kita pasti ada dosa. Mari kita sama-sama mengaku kepada Tuhan agar Tuhan mengampuni dosa kita. Bapak, Ibu, saya pun pernah melakukan dosa. Saya minta ampun kepada Tuhan. Dan Tuhan memberkati kita jika kita mengaku dosa-dosa kita. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu. Sekarang negara kita lagi sulit-sulitnya. Sekarang negara kita lagi dicekam oleh keadaan yang luar biasa ini. Mari kita berdoa, kita satukan hati kita untuk bangsa dan negara kita, agar malapetaka, agar pandemi ini hilang musnah dari bumi ini. Kita berdoa agar para pemimpin kita mengakui dosa-dosa dan kesalahannya. Kita akan berdoa, pagi hari ini kita beri waktu kita untuk berdoa syafaat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya Tuhan. Bapa yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami yang telah kami perbuat dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Ampunilah Tuhan. Dan saat ini pun kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami ya Bapa. Tuhan, ampunilah para pemimpin-pemimpin kami atas kesalahan yang mereka buat dan mereka tidak sadar untuk kesalahan itu. Ampuni mereka Tuhan sehingga pandemi ini hilang dari negara Indonesia. Kami juga berdoa Tuhan untuk penyaluran, untuk mendistribusikan vaksin yang ada. Biarlah pendistribusian ataupun penyaluran vaksin ini dengan baik Tuhan. Tidak ada oknum-oknum tertentu yang coba mengambil kesempatan di dalam kesempitan ini. Biarlah vaksin ini bisa disalurkan kepada setiap umat manusia penduduk Indonesia ini, sehingga mereka semua divaksin dan Tuhan jaga kesehatan mereka. Kami berdoa juga untuk yang sakit, yang terbaring di rumah sakit maupun di rumah. Kiranya tangan kasih Tuhan mengulurkan buat mereka satu persatu. Jamah sembuhkan mereka yang memanggil nama Tuhan Yesus. Jamah sembuhkan mereka. Dan biarlah dengan kesembuhan ini nama Tuhan dipermuliakan. Dengan kesembuhan ini mereka bersaksi bahwa Yesus Allah yang hidup. Yesus menyembuhkan mereka. Hamba berdoa juga yang menonton video ini Tuhan, yang sedang beribadah saat ini, Tuhan jamah mereka yang sakit, baik oleh virus corona ataupun penyakit yang lain. Tuhan jamah mereka, lepaskan mereka di dalam nama Tuhan Yesus.
kesembuhan ilahi ada di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di Indonesia, khususnya gereja sidang jemaat Allah di seluruh Indonesia. Tuhan memberkati para hamba-hamba Tuhan. Tuhan memberkati para pemimpin yang ada. Tuhan memberkati jemaat yang ada di seluruh gereja sidang jemaat Allah di Indonesia. Khususnya kami berdoa Tuhan untuk gereja sidang jemaat Allah Ebenezer Surabaya, beserta dengan satelit yang ada. Tuhan berkati Ibu Kaihatu sebagai penasehat. Tuhan tolong keluarga Pak Gembala, berikan kesehatan yang daripada Tuhan. Para majelis, Tuhan berkati dan berikan hikmat. Juga para hamba-hamba Tuhan, berkati setiap hamba Tuhan yang ada. Berikan kuasa-Mu Tuhan, berikan hikmat-Mu Tuhan, dan lindungi para hamba-hamba-Mu ini Allah, di dalam mereka melayani pekerjaan Tuhan. Keluarga mereka Tuhan berkati juga. Dan juga berkati sidang jemaat Tuhan yang mengalami sakit penyakit. Tuhan mau jamah mereka. Yang sehat biarlah mereka bisa menjaga diri mereka terhadap prokes yang sedang berjalan saat ini. Berkati komisi-komisi yang ada ya Bapak. Berkati sekolah THB. Dan juga berkati pembangunan gereja yang sedang dilaksanakan saat-saat sekarang ini. Dan Tuhan tolong sekali lagi Bapak, untuk jemaat-Mu yang butuh pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan mereka. Saat seperti ini Tuhan, mereka membutuhkan hal-hal seperti itu Bapa. Oleh sebab itu biarlah tangan kasih Tuhan terus Tuhan ulurkan buat mereka. Teguhkan iman kami Bapa, kuatkan iman kami Tuhan di dalam menghadapi masalah saat sekarang ini. Kami percaya saat kami hidup benar di hadapan Tuhan, maka berkat-berkat Tuhan akan kembali. Kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami akan kembali. Bapa, kami menyerahkan hidup kami ya Tuhan. Biarlah nama Tuhan terus kami tinggikan. Biarlah nama Tuhan terus kami permuliakan. Tuhan juga memberkati sidang jemaat saat sekarang ini. Baik mereka yang ada di rumah, yang menonton siaran ini. Hamba menyerahkan kehidupan mereka ke dalam tangan kasih Tuhan. Dan biarlah kami tidak putus asa di dalam kehidupan ini. Sidang jemaat, tadakanlah tangan-Mu. Tuhan bersabda, bangunlah, perjalananmu masih jauh. Jadilah berkat bagi keluargamu, di kerjaanmu, di usahamu, di sekolah, serta di kampus. Sebab itulah Allah memberi berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Tuhan memberkati sidang jemaat. Yang percaya katakan amin. Sidang jemaat yang terkasih sudah mendengar firman Tuhan, dan Tuhan pasti akan mengembalikan kesehatan kita, berkat-berkat kita. Dan percayalah, kalau kita terus mengandalkan Tuhan dalam menghadapi apapun juga, Tuhan akan memberkati kita. Kehidupan kita mulai saat sekarang sampai seterusnya,
Tuhan berserta dengan kita. Selamat pagi, Tuhan memberkati.